Untuk penyidik Kejaksaan Agung ini telah menetapkan 2 tersangka baru, satu atas nama Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat Pertamina dan juga Edward. Yang keduanya saat ini sudah ditahan di Rutan Salemba, Kejagung. Saat ini Andre dan juga saudara kami sedang menunggu keluarnya 2 tersangka baru tersebut yang dikabarkan sebentar lagi akan keluar dari gedung Kejaksaan Agung. Sebelumnya, kedua tersangka ini telah diperiksa tadi sejak pukul 3 sore hingga 10.30 malam waktu Indonesia Barat. Dan 2 tersangka ini diduga melakukan korupsi bersama 7 tersangka lainnya. Andre, ini adalah kedua tersangka yang diduga atau baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Agung. Sebelum dilakukan atau ditetapkan tersangka, ini kedua tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu dan terbukti sehat. Baru setelahnya akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Artinya, Andre dan juga saudara, saat ini total ada 9 tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina. Sebetulnya kedua saksi ini sempat dipanggil, tadi ditunggu oleh pihak Kejaksaan Agung sejak pukul 10 pagi hingga 2 siang waktu Indonesia Barat, namun memang tidak hadir ataupun tidak memenuhi pemanggilan Kejaksaan Agung. Akhirnya karena memang ditunggu dan juga tidak mendatangi panggilan, dilakukan penjemputan paksa oleh penyidik di kantor yang bersangkutan yang berletak atau berlokasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kalau untuk kronologi, kedua tersangka ini diduga melakukan pembelian RON 90 dengan harga RON 92. Dan tersangka MK dan juga EJ ini diduga melakukan pembayaran langsung yang menyebabkan harga tinggi begitu ya atau tidak wajar. Dan diduga juga untuk 2 tersangka tersebut ini melakukan pengadaan impor minyak mentah dan juga produk PT Pertamina International Shipping sengaja di markup sebesar 13 sampai 15%. Dan hal ini atau hal tersebut menguntungkan pihak broker yang adalah MKAR atau yang bisa dibilang merupakan anak atau putra dari pengusaha Riza Khalid, pemilik dari rumah yang dijadikan kantor atau tempat beroperasinya dugaan kasus korupsi ini. Kasus ini juga bertentangan dengan peraturan BUMN dan sebetulnya tadi pihak dari Pertamina sempat menyanggah di DPR terkait blending dan juga hanya menyebutkan bahwa terkait kasus korupsi ini hanya dicampur oleh zat. Dan rumah pengusaha Riza Khalid ini juga sempat dilakukan penggeledahan pada siang tadi dan alasan utamanya adalah atau alasan penyebab digeledahnya adalah karena rumah pengusaha Riza Khalid ini diduga dijadikan kantor atau tempat beroperasinya tindak pidana korupsi. Kalau untuk total kerugian korupsi yang dilakukan oleh 9 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung ini senilai 193,7 triliun rupiah. Andre. Malaika, tadi di visual yang Anda tayangkan di layar Kompas TV ini yang keluar adalah 2 tersangka laki-laki. Boleh di-mention siapa saja mereka? Kalau untuk siapa saja kami tadi belum mendapatkan informasi lengkapnya siapa saja yang keluar. Namun memang kedua tersangka ini disebut adalah atau merupakan 2 dari 9 tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Tadi 2 tersangka yang keluar dari gedung Jaksa Agung Muda Bidang Militer ini salah satu gedung di Kejaksaan Agung ini keluar setelah dilakukan pemeriksaan selama beberapa jam untuk mendalami dugaan kasus korupsi terkait pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina. Andre. Malaika, saya ingin bertanya secara singkat saja. Nama Maya Kusmaya dan juga Edward Korn ini dijadikan dan ditetapkan sebagai tersangka. Hal-hal apa saja yang menjadikan dia atau mereka berdua itu menjadi tersangka? Apa kata penyidik tadi?
Ya Andre, seperti yang tadi sudah saya sebutkan untuk terkait dengan kronologi kenapa kedua tersangka ini baik tersangka MK maupun EJ ditetapkan sebagai 2 dari 9 tersangka dalam kasus ini karena kedua tersangka ini melakukan pembelian RON 90 dengan harga RON 92 dan MK dan EJ ini diduga melakukan pembayaran langsung yang menyebabkan memang harganya jadi tinggi atau tidak wajar dan karena ini juga ada markup begitu ya sekitar 13 sampai 15% dan ini juga yang menyebabkan tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dan merugikan negara sekitar 193,7 triliun. Andre. Oke, baik. Terima kasih Malaika Kridaman dan juga juru kamera Febri James yang melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung. Selamat bertugas kembali teman-teman.